Allah Subhanahu wa taala mengutus 24.000 nabi dan rasul. Kemudian Allah dan rasulnya sudah tidak ada. Semuanya sudah ditarik kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian ditinggalkan oleh Nabi Muhammad SAW itu para sahabat. Nah, sekarang sahabatnya juga sudah tidak ada. Nah, sekarang tinggal umat akhir zaman, ya kita ini. Kita membaca Al-Quran setiap hari, maka disitulah kita memaknai daripada ayat-ayat Al-Quran. Walaupun kita belum semua hafal, tapi sebagian ayat kita menghafalnya, bahwa kita diberikan mandat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini untuk apa mandatnya? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ini ayat ini perlu diulang-ulang, disampaikan kepada siapa saja sebagai orang yang beriman. Kalian ada umat yang terbaik. Jadi umat akhir zaman itu sudah diberi gelar oleh Allah Subhanahu wa taala langsung umat yang terbaik. Kenapa umat akhir zaman dilahirkan sebagai umat yang terbaik? Karena punya tugas yaitu ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, mengajak kebaikan dan mencegah daripada yang mungkar. Apabila kata ulama sampaikan bahwa apabila kerja ini dilakukan oleh siapa saja, baik pejabat rakyat, orang desa, orang kota, maka apabila ini agama didakwakan kepada siapa saja, maka Allah akan, janji Allah Subhanahu wa taala akan angkat derajat keimanannya. Maka bagaimana kita ini dalam hidup ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan iman dan amal agama, bukan untuk menyempurnakan rumah kita, bukan untuk menyempurnakan dunia kita, tapi untuk menyempurnakan iman dan amal. Apabila kita ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala kembali di hadapan Allah Subhanahu wa taala, walaupun kita tidak sempurna, iman kita belum sempurna, amal kita belum sempurna, tapi kita sudah berusaha mengorbankan harta diri, waktu kita untuk menyempurnakan iman dan amal agama. Itulah yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka bahkan orang-orang yang menyempurnakan dunianya, apabila kita ingin terkesan dengan dunia yang mereka miliki, yaitu diperintahkan oleh baginda Rasulullah SAW, apabila kita melihat merasa terkesan, maka baginda Rasulullah SAW memerintahkan, mengajarkan agar berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni a'udzubika min fitnatid dunya. Apabila kita melihat suatu bangunan yang megah sehingga kita ini tertarik dengan bangunan itu, maka cepat-cepat berdoa, Allahumma inni a'udzubika min fitnatid dunya. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau ya Allah daripada fitnah dunia. Karena dunia itu sebagai fitnah. Sering saya sampaikan bahwa apabila dunia bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala sebelah sayap nyamuk, maka orang kafir ini tidak akan diberi minum walaupun seteguk air. Berarti yang bernilai ini, walaupun kita pernah membaca ayat Al-Quran, satu ayat umpamanya, atau kita menghafalnya, maka ini akan kekal sampai hari kiamat, sampai di alam akhirat kita menikmatinya. Itulah amal agama jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang sudah didawamkan, diistiqomahkan oleh saudara kita membaca Al-Quran, maka di masjid-masjid atau di rumah-rumah, karena baginda Rasulullah SAW sampaikan, nawiru buyutakum bitilawatil Quran bisolat, dan sinarilah rumah-rumahmu dengan banyak membaca Al-Quran dan sholat-sholat sunnah. Itulah perintah baginda Rasulullah SAW. Jangan sampai rumah kita ini seperti kuburan, tidak ada sholat-sholat sunnah, tidak ada bacaan-bacaan Al-Quran.
maka perlu juga diadakan taklim di dalam rumah kita. Maka para sahabat ini walaupun tidak ada universitas, tidak ada pendidikan perguruan tinggi, tidak ada pondok pesantren, tapi dari rumah-rumah para sahabat ini mengeluarkan anak-anak yang hafizah, alim-alimah. Karena setiap baginda Rasulullah SAW menerima wahyu, langsung dikumpulkan para sahabat, maka disampaikan. Kemudian sudah disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW, para sahabat menyebar masing-masing pulang ke rumahnya, lalu menyampaikan kepada keluarganya. Wallahu alam, kalau sekarang di mana-mana ada masjid taklim, menyampaikan atau tidak kepada keluarganya. Ini pentingnya amal, maka kita ini setiap taklim perlu kita amalkan dan kita sampaikan. Nyampaikan kepada siapa? Kepada siapa? Ya terutama kepada keluarga kita, kemudian anak kita, kepada tetangga kita, dan kepada yang lain. Maka nggak ketinggalan, amalkan dan sampaikan. Karena ini pentingnya daripada memperhatikan sabda baginda Rasulullah SAW, balighu anni walau ayat, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Ini wajib untuk menyampaikannya. Maka ada saudara kita sedikit ya kita tidak membicarakan itulah. Pokoknya yang jelas kita lurus ya untuk menyampaikan kalimat yang agung, kalimat yang hak, yang sebagaimana disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW. Ya ayuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu. Inilah karena kalimat itu merupakan kalimat iman, kalimat yang hak. Maka dengan kalimat iman, maka kita ini akan selamat hidup kita dari dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Dengan iman, bukan dengan harta, bukan harta. Bahkan baginda Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya, mangkana yaqulu kalami la ilaha illallah dakhala jannah. Ada dalam hadis lain, mamata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang mati sedang ia meyakini bahwa tiada yang berhak disembah selain Allah, maka akan dijamin masuk surga. Mangkana akhirul kalami, barang siapa yang akhir hayatnya mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah dakhala jannah, dijamin masuk surga. Maka kalimat ini perlu diulang-ulang, perlu disampaikan supaya masuk ke dalam hati kita. Karena sesungguhnya kebahagiaan hidup manusia, hidup sementara, dunia sementara, akhirat selama-lamanya hanya kepada iman dan amal agama yang sempurna. Dahulu sahabat Rasulullah SAW mampu mengamalkan agama secara sempurna. Maka apabila umat akhir zaman ini mampu mengamalkan agama secara sempurna sebagai para sahabat, maka akan selamat hidupnya dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Karena para sahabat ini memiliki sifat-sifat. Yang pertama iman yakin terhadap kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang kedua, para sahabat ini apabila dipanggil untuk sholat, maka sahabat ini tidak ada nunggu-nunggu, langsung walaupun dalam keadaan bekerja, dalam keadaan berdagang, bisnis, apabila suara besar Allah berkumandang, maka sahabat langsung mendatanginya. Bahkan dalam ada satu ayat Al-Qur'an, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Apabila para sahabat itu sesungguhnya orang yang beriman apabila disebut kebesaran Allah Subhanahu wa taala, Allahu Akbar, suara azan, maka hatinya bergetar. Wazilat qulubuhum, hatinya bergetar, takut-takut. Para sahabat itu pada waktu itu tidak bisa menunaikan panggilan tersebut. Maka itu tandanya orang yang beriman, hatinya bergetar. Dan wa idza tuliyat ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Dan apabila dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an, para sahabat semakin tambah imannya. Kemudian para sahabat selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, menggantungkan dirinya kepada
Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada siapa-siapa. Sekarang banyak hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Keliru mintanya, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi mendatangi manusia yang nama dukun untuk mencari penglarisan. Ini sebagai ngingetin aja ya, siapa saja ya, mudah-mudahan kita ini yang sudah diberikan tarbiyah belajar pembelajaran seperti ini untuk menyempurnakan iman dan amal ini supaya jangan melenceng hidup kita ini. Lurus, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ke jalan yang lurus, jalannya orang-orang dahulu. Siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim, orang-orang yang telah berikan nikmat ada Allah Subhanahu. Siapa itu yang diberikan nikmat? Para anbiya, syuhada, sholihin, yaitu para nabi, kemudian para syuhada, orang-orang yang mati syahid, dan para siddiqin, orang-orang benar yang membenarkan apa-apa yang disampaikan Allah melalui baginda Rasulullah SAW, dan para orang-orang yang soleh, itu yang benar. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka perlu kita berdoa dengan seperti itu. Dan amta alaihi minal nabiyyin siddiqin wa syuhada wa sholihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dan orang-orang teguh dengan mengamalkan sunnah, menjaga sunnah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi keselamatan kebahagiaan hidup manusia ini kepada iman dan amal soleh. Nah, kita berusaha mengorbankan harta diri kita serta waktu kita, bagaimana belajar untuk menyempurnakan iman dan amal sebagaimana para sahabat dahulu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian bagaimana cara mendapatkannya? Dakwahkan pentingnya iman. Sebagaimana Rasulullah SAW dahulu, ya Yuhannas qulu la ilaha illallah, ini dakwakan. Maka dalam hadis yang lain, jadidu imanakum wa kaifa nujadidu imana ya Rasulullah, maka qala aksiru min qauli la ilaha illallah, maka perbanyakkanlah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maksudnya perbanyakan ini ada ya boleh kita menzikirkan ya, karena afdhalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, sebaik-baik zikir kalimat la ilaha illallah, itu kalimat Rasulullah sampaikan. Tetapi yang lebih penting lagi disampaikan, karena min qaulillah, kaul ucapan, hari ucapan itu menyampaikan, sebagaimana contohnya baginda Rasulullah SAW, ya yunas qulu la ilaha illallah tuflihu, menyampaikan, mengajak manusia untuk masuk Islam. Wahai manusia, maka pada waktu itu karena belum ada orang yang beriman, maka bahasanya ya ayuhan nas, wahai manusia, ucapkan la ilaha illallah, maka akan berjaya, tuflihu, maka akan beruntung. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bawa harta kita, berangkat diri kita, waktu kita luangkan untuk apa? Untuk mendakwakan kalimat la ilaha illallah. Inilah kalimat yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sifat sahabat yang kedua itu salat. Salat ini khusyuk wal khudu, khusyuk, konsentrasi. Salat kita ini bagaimana belajar sebagaimana salatnya para sahabat. Artinya khusyuk ini ada memperhatikan waktu, khusyuk dalam mengerjakannya, kemudian memperhatikan waktunya. Afdhalus shalah fi awali waktiha, seutama-utama salat di awal waktu. Kemudian dengan berjamaah, kalau ingin mendapatkan pahala 27 derajat, maka dilakukan berjamaah. Maka apabila kita ingin langkahnya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka langkahkan kaki kita dari rumah menuju masjid. Maka itu janji Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, yang sebagaimana ditanyakan oleh para sahabat, ya Rasulullah, rumah saya jauh dari masjid, saya ingin pindah supaya dekat masjid. Kenapa? Tanggapan baginda Rasulullah SAW, kamu jangan mendekati masjid, tetap rumahmu di sana, karena
langkahmu itu tidak disia-siakan. Yang pertama akan diangkat derajat, yang kedua dihapus dosa, yang ketiga dicatat pahala. Kalau umpamanya orang itu memiliki 1000 langkah, 300 diangkat derajatnya, ya 300 diangkat, 350 diangkat, dihapus dosanya, kan 350 dicatat pahalanya. Menyebabkan apabila kita istiqomah dengan amalan seperti ini, maka menyebabkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Allah dan Rasulnya akan senang. Karena Rasulullah SAW manusia yang maksum, ditanggung dosanya yang akan datang, yang sudah kelewatan, yang sekarang diampuni sudah dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala dosanya. Tapi baginda Rasulullah SAW selalu mencontohkan umatnya sholat berjamaah. Dan ditanyakan oleh sahabat Abdullah bin Ummi Maktum, "Ya Rasulullah, saya ini orang yang buta. Sedangkan saya tidak ada nonton ke masjid. Bolehkan saya surat di rumah?" Sepintas lalu baginda Rasulullah SAW membolehkan. Ya, silakan di rumah. Lalu ditegur oleh malaikat. Rasulullah SAW ditegur, tanyakan itu, mendengarkan suara azan. Lalu balik arah, Rasulullah SAW bertanya, "Ya Abdullah bin Ummi Maktum, mendengarkah kau suara azan?" "Mendengar ya Rasulullah." "Sholatlah di masjid. Sholatlah kamu di masjid." Orang yang tunanetra saja minta keringanan, minta dispensasi supaya diberikan keringanan. Tetap apabila masih mendengar suara azan telinganya, maka tetap diperintahkan untuk pergi ke masjid. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tandanya apa? Kita diperintahkan selalu untuk berusaha untuk menyempurnakan iman dan amal. Seakan-akan kalau kita sholat di rumah tidak sempurna karena pahalanya juga cuma satu. Langkahnya juga nggak ada langkah dari rumah ke masjid. Maka usahakan dalam amal adam ini, walaupun dipandangnya ringan, tapi ini pahala yang sangat besar. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Contohnya kita ini kan, kalau mamanya kita mengamalkan daripada sunnah-sunnah baginda Rasulullah yang diajarkan kepada kita, tampaknya kan yang guru-guru TK mengajarkan kepada anak-anak kita, cucu-cucu kita, tampaknya kan ringan. Dan contohnya umpamanya mau makan, kita berdoa, Allahumma barik lana fima razaqtana. Tapi sangat menentukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makannya orang yang beriman dengan makannya orang kafir berbeda. Makanya orang yang menggunakan doa dengan orang yang tidak berbeda. Bedanya apa? Orang yang berusaha mencontoh Rasulullah SAW ada nilai di situ. Apa nilainya? Pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, tidak sia-siakan, ada catatan di situ. Ada nilai pahala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedangkan Rasulullah SAW mengajarkan kepada umatnya supaya menyempurnakan iman dan amalnya itu secara rinci. Nah, sedangkan kita mengamalkan agama itu tidak semudah mengembalik telapak tangan. Harus ada pelatihan, bimbingan. Umpamanya kita juga kalau mau tidur coba kita buat amalan. Dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW supaya membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, Nas sebelum tidur, kemudian baca surat Al-Kursi, ayat Al-Kursi, kemudian sudah merembahkan di situ juga ada perintah juga supaya membaca zikir Fatimah, tasbih Fatimah, Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali. Lalu sudah selesai dan juga itu rinci sekali itu. Dan diperintahkan juga, disunahkan juga
untuk tawaf. Tawaf. Caranya gimana? Ya baca subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 7 kali. Dan selesaikan mohonkan ampun kepada saudara kita. Allahumma ighfir muslimin wal muslimat wal muslimin wal muslimat. Kemudian baru merebahkan tubuh kita untuk tidur. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Bangunnya alhamdulillah ahyana ba'dama matana wa ilan nusyur. Baca surat Al-Imran 10 ayat yang terakhir. Kemudian insyaallah ya karena waktu udah Isya, ya sebetulnya ini masih banyak. Sabar ya.